Amado Carrillo Fuentes, leader of the Juarez cartel. He was one of the most enterprising traffickers in Mexico and one of the first to get into business with his Colombian friends to the south. While Escobar saw the Mexican traffickers as a threat, Cali saw them as a partner that shared over 1,900 miles of virtually undefended border with Cali's biggest customer, the United States. And right about the time the Caribbean corridor closed, along came NAFTA, and the U.S.-Mexico border was open for business. And Amado took full advantage, agreeing to ferry Cali cocaine into the States. They called it the Mexican trampoline, bouncing cocaine into America and bouncing cash right back. Amado pun kemudian pergi ke Belize untuk membeli 6 Boeing 727 dari maskapai penerbangan Belize yang bangkrut. Jet yang baru dibeli diterbangkan ke lapangan terbang Chiapas dan kursi serta fasilitas maskapai dicopotin untuk memberi ruang bagi 70 ton kokain. Namun sehari sebelum pengiriman dilakukan, salah satu pesawat mengalami masalah listrik. Akhirnya Amado dan salah satu anak buahnya menghabiskan malam untuk membongkar pesawat dan mereka menemukan pelacak yang ditempatkan di konsol kokpit. Mengetahui bahwa pengirimannya sedang dilacak, dia memberitahu Felix bahwa dia menunda pengiriman 1 hari dan mengatur penyergapan sementara yang mengakibatkannya kematian beberapa tentara bayaran yang disewa oleh DEA hari berikutnya. Dan hari berikutnya kokain diterbangkan dari Chiapas ke Juarez, dibagi dan diberikan ke semua plaza untuk penyelundupan ke Amerika Serikat. Felix kemudian memberitahu lokasi gudang penyimpanan kokain kepada DEA yang mengakibatkan pihak berwenang Amerika menyita kokain senilai lebih dari 7 miliar US dollar dan uang senilai 12 juta US dollar. Sementara Felix melakukan ini untuk mendapatkan pengaruh terhadap kartel Cali, Paco memutuskan untuk mendorong Felix keluar dari bisnis dengan membentuk perjanjian independen dengan semua kepala plaza termasuk Amado. Amado juga kecewa dengan keputusan Felix untuk membunuh secara brutal istri dan anak-anak Hector Palma setelah keputusan Palma untuk keluar dari kartel. Dalam pertemuan kartel berikutnya, Benjamin mengumumkan bahwa kartel Tijuana akan meninggalkan kartel. Diikuti oleh pengumuman Paco dan Azul bahwa kartel Sinaloa akan meninggalkan plaza juga, seperti yang disukakan oleh Amado. Jadi Amado emang berharap dari lama mereka meninggalkan plaza. Setelah Aguilar mengumumkan bahwa kartel Juarez akan pergi juga, dia mengungkapkan bahwa dia merencanakan pengkhianatan sejak lama. Tetapi untuk menunggu plaza lain meninggalkannya terlebih dahulu karena kontrol tirani Felix atas mereka. Dan Aguilar kemudian melanjutkan untuk membentuk kartel Juarez. Setelah penangkapan Felix, para pemimpin kartel Juarez, kartel Tijuana, kartel Teluk, dan kartel Sinaloa perjanjian untuk bekerja sama dalam damai. Akhirnya pada tahun 1994, Amado menjadi satu-satunya pemimpin kartel Juarez, sementara Arellano Felix bersaudara terus menyelundupkan heroin. Amado memperdagangkan kokain milik kartel Cali dan mengambil 50% dari kokain yang diperdagangkan sebagai bayarannya. Jadi setelah jatuhnya kartel Medellin pada tahun 1994, kartel Cali mengumumkan bahwa mereka sedang merundingkan kesepakatan penyerahan dengan pemerintah Kolombia sesuai kesepakatan. Kartel akan menghentikan produksi kokainnya dan Amado yang operasinya sangat bergantung pada kartel Cali kecewa dengan berita tersebut karena udah nggak ada supplier lagi.
Jadi, kartel Norte de Valle Colombia menyatakan kekecewaannya atas kesepakatan penyerahan dan sebagai hasilnya si Pacho Herrera membunuh salah satu pemimpin kartel Norte de Valle, Gilberto Rodriguez Orejuela, memutuskan untuk mengirim Pacho ke Meksiko untuk bersembunyi dan memberitahu Amado bahwa mereka akan menggandakan produksi mereka selama 6 bulan ke depan. Akhirnya Pacho dan saudaranya Alvaro Herrera tiba di Meksiko dan menyapa Amado saat dia tiba dengan pesawat penuh dolar Amerika. Bayangin, pesawat penuh dolar yang setengahnya mirip kartel kali. Amado berusaha meyakinkan Pacho untuk membentuk usaha mandiri setelah kartel kali menyerah, tetapi Pacho menolak. Amado membawanya ke Juarez dan menjelaskan kepadanya pentingnya NAFTA yang baru ditandatangani antara Amerika Serikat dan Meksiko, dan memperingatkannya bahwa dia akan berhenti dari bisnis yang tepat pada waktu yang salah. Tapi Pacho tetap menolak lagi, menegaskan kembali bahwa kesetiaannya kepada Rodriguez bersaudara, para pemimpin kartel kali itu setia banget. Jadi dia tetap menolak. Akhirnya Amado mulai mencari pemasok baru dan segera dihubungi oleh Orlando Henao Montoya dari kartel Norte de Valle. Jadi dia udah dapat supplier baru nih. Karena Henao dan Amado memiliki pandangan yang sama tentang masa depan, mereka sepakat untuk bekerja sama. Namun sebagai bagian dari kesepakatan mereka, Amado tidak segan memberi lokasi persembunyian Pacho di Meksiko kepada si Henao. Akhirnya si Henao yang ingin membalas dendam pada Pacho atas pembunuhan Claudio Salazar mengirim brigade Sicario untuk menyerang Pacho. Serangan itu tidak berhasil karena Pacho selamat, tetapi saudaranya lumpuh permanen. Akhirnya pada tanggal 3 Agustus 1997, Jaksa Agung menyegel gudang yang diperkirakan menjadi tempat penyimpanan senjata dan kokain oleh kartel Juarez. Mereka juga menyita 60 properti tuh dari seluruh Meksiko yang dimiliki oleh Amado dan memulai investigasi atas persetujuan antara kartel ini dengan anggota polisi dan penjabat politik. Mereka juga membekukan akun bank yang dimiliki Amado dengan jumlah dana mencapai 10 triliun US dollar. Banyak. Pengen kan lu? Dan pada bulan April 2009, otoritas Meksiko juga menangkap anak lelaki Amado, yaitu Vicente Carrillo Leiva. Akhirnya ketangkep juga. Jadi segitu aja pembahasan tentang Amado dan kartel Juarez. Kalau kalian pengen request gue ngebahas kartel apa, kalian komen aja karena banyak banget kayaknya pengen gue bahas tentang kartel. Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow semua sosmed gue. Kasih masukan juga. Makasih buat yang udah ngasih gue semangat di komen. Makasih banyak yang udah nonton juga. Makasih banget. Udah segitu aja. Makasih buat yang udah nonton. Bye.